Dukung terus channel Dunia Ikan Klaten dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Semangat pagi. Halo para rekan-rekan skipper di seluruh Nusantara dan di mancanegara. Apa kabar? Semoga sehat selalu, diberi rezeki yang mengalir deras sederas hujan rindu yang melanda hati kepada sang mantan. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu di channel Dunia Ikan, solusi tepat untuk kolam dan akuarium Anda. Oke guys, kita masuk dalam pembahasan video kali ini. Dalam video ini kami memperlihatkan proses menguras aquascape yang ada di toko kami yang berada di Gunungan Canan Wedi, sebagai salah satu display aquascape yang mungkin banyak diminati karena terlihat seger dan menarik. Tetapi perawatannya pun tidak rumit-rumit amat kok. Video kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai perawatan aquascape, khususnya bagaimana sih proses menguras aquascape yang benar, apakah ribet ataukah simple. Mungkin sebagian dari kita, khususnya pemula, terngiang pertanyaan, apakah rumit merawat aquascape itu? Dan mungkin video kali ini akan menjawab kegalauan kalian atas keraguan untuk memiliki aquascape. Aquascape ini sudah berusia kurang lebih 4 bulan, maka sudah agak mudah untuk merawatnya. Cukup melakukan water change atau WC, yaitu menguras air setiap minggu sekali. Mengurasnya pun tidak semua air dihilangkan, melainkan hanya 50-70% saja air yang kita buang. Supaya apa sih? Ya, supaya bakteri yang berfungsi sebagai penjaga ekosistem air masih tetap cukup untuk berkembang dan mengurai kotoran, sehingga air aquascape akan cepat bening dan ekosistem tidak terlalu terganggu. Di saat menguras, kita harus membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada tumbuhan dan sela-sela hardscape. Terlihat banyak sekali debu yang menempel pada tumbuhan moss, sela-sela akar, juga batu yang berada di dalam hardscape aquascape ini. Debu ini adalah sisa-sisa pengendapan yang diproses bakteri tersebut. Nah, itulah pentingnya bakteri starter dalam memulai aquascape ini. Jadi sudah tahu kan fungsi bakteri baik dalam aquascape ini? Pada saat menguras, perhatikan bagian-bagian yang ditumbuhi alga. Agar tidak dapat tumbuh subur melebihi pertumbuhan tanaman aquascape, khususnya di moss. Pada saat menguras, kita bisa sedikit menepuk-nepuk dengan halus di bagian moss dan mengambilnya sedikit demi sedikit. Hati-hati ya, jangan sampai merusak moss yang sudah terlihat bagus. Jikalau terlalu banyak alga yang tumbuh di moss, alangkah lebih baiknya kalau moss atau tumbuhan tersebut diambil atau dipangkas. Karena sedikit saja alga yang tertinggal, pasti keesokan harinya alga akan subur lagi. Mungkin dari kalian juga banyak yang memiliki masalah alga ya teman-teman ya. Sebenarnya simple kok untuk menanganinya. Dicatat ya teman-teman. Pada dasarnya, alga akan tumbuh lebih subur dari tanaman ketika tanaman pada aquascape Anda tidak sehat. Faktor lain adalah pencahayaan pada aquascape kalian yang berlebihan. Nah sobat, pencahayaan pun juga harus diperhatikan ya, agar populasi alga tidak berlebihan. Rata-rata kami memakai pencahayaan lampu minimal 6 jam hingga 10 jam. Jika aquascape kalian boom alga, kurangi waktu pemakaian lampu hingga 6 jam per hari. Jangan kekurangan juga ya, takutnya tanaman tidak bisa fotosintesis dan akhirnya melting sehingga mati. Diperlihatkan di video, kita juga menyikat kaca akuarium.
Kaca juga riskan terkena kotoran, entah itu dari alga atau sisa-sisa dari fauna yang ada di aquascape. Jika kotoran atau kerak yang menempel susah dan bandel, kalian bisa pakai dakron atau kapas filter. Jika susah juga, bisa dikerok pakai silet, tapi siletnya harus baru ya teman-teman, agar tidak menimbulkan goresan. Sayangkan kalau kaca akuarium yang bening tergores karena kecerobohan pakai silet yang tumpul. Rasanya tuh kayak hati kita yang tergores, sakit tapi tak berdarah. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, debu-debu dan kotoran akan mengendap di dasar aquascape kita. Selanjutnya, gunakan selang untuk menyedot sedikit demi sedikit kotoran yang telah mengendap tersebut, sedikit demi sedikit, hingga disisakan airnya 30% kali ini ya teman-teman. Jangan lupa, ada tips lagi teman-teman. Kalau mau alga hilang, kalian harus coba alga elang ya. Tetapi cukup sebulan sekali saja, agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Karena terlalu banyak pemakaian alga elang, takutnya tanaman akan panas dan sedikit memudar warnanya. Dan kembali lagi, semua ada takarannya kok. Yang penting jangan berlebihan. Kemudian, setelah 10 menit kering, menunggu alga elangnya bekerja, secepatnya langsung diisi air. Kami menggunakan air pump ya teman-teman ya, karena air pump lebih aman dan lebih terjaga pH-nya. Bagusnya sih diendapkan dulu semalam agar kadar kaporit yang berlebihan bisa mengendap. Kalian juga bisa kok pakai air sumur, air kran, dan yang paling bagus air RO atau air isi ulang. Dalam pengisian air, usahakan airnya pelan-pelan saja agar tidak merusak hardscape atau pasir yang sudah tersusun rapi. Kalau bisa sih air yang masuk diberikan alas seperti kapas filter agar meredam dan meratakan arus air yang masuk. Untuk media filter, kami membersihkannya setiap sebulan sekali saja agar bakteri yang diulas di awal video tadi tidak banyak berkurang. Nah, simple bukan? Itulah sedikit ulasan mengenai menguras aquascape yang biasa kami lakukan setiap mingguannya di galeri kami. Mungkin dari kalian ada pertanyaan maupun masukan mengenai video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, boleh kok di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel kami semakin berkembang dan termotivasi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Hikmah yang bisa kita petik dari video ini yaitu, semua itu tidak susah dan juga tidak mudah. Selagi kita bisa berusaha mencobanya, kenapa tidak? Hehehe. Oke, demikian video ini kami buat. Jika ada salahnya, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam dari dunia ikan Klaten.